Kami datang sujud padamu Tuhan di malam hari ini, membawa setiap sembah kami kepadamu Tuhan. Dengarlah setiap sembah kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Disembahkan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama angkat suaramu, kata. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih sungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu kasih-Mu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya kasih-Mu Tuhan, amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus Tuhan,
begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu sempurna, urapan-Mu nyata Tuhan. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Izinkanlah kami untuk menyembah-Mu, untuk tinggikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau satu-satunya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan selamanya. Yesus, kami sembah Kau. Oh, ini sembah kami sepenuhnya Tuhan, setulus hati kami untuk senangkan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau rela turun di bumi ini Tuhan, untuk menebus setiap kami. Karena begitu besar kasih-Mu dalam setiap umat-Mu, sehingga terus mengalir terus dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world, amen, that He gave His only Son. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, for God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. They shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, amen. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb?
You are holy. Amen. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Oh, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kebaikan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa melimpah dan kami merasakannya dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, pada hari ini begitu nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah mempersatukan kami di ibadah tengah minggu His Grace Church pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mendengar lagi isi hati-Mu. Didik kami Tuhan, ajar kami. Urapi kami dengan roh kudus-Mu, sehingga kami diberikan hikmat dan kekuatan untuk memahami apa yang Engkau kehendaki agar untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hambanya adalah alat-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu hamba dipanggil, dipercayakan. Berikan hamba kekuatan, berikan hamba hikmat. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba merupakan pengajaran yang memerdekakan setiap kami, yang menuntun kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian. Kembali kita bertemu di ibadah tengah minggu His Grace Church pada malam hari ini. Sukacita Tuhan saya percaya ada di tengah-tengah kita semua. Baik, hari ini langsung saja kita membuka bagian Alkitab yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima ayat yang ke-6. Sekali lagi kita akan membaca bagian Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Jika Bapak Ibu sudah di sana, maka mari sama-sama saya mau ngajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Jadi tanpa rasa lapar dan haus, maka seseorang tidak akan mengalami yang namanya kepuasan dari Tuhan. Nah, untuk itu maka tema khotbah saya pada malam hari ini adalah kepuasan hidup orang percaya. Sekali lagi, malam hari ini kita akan membahas mengenai satu topik, mengenai kepuasan hidup orang percaya. Dan sebagai dasar firman Tuhan, tadi kita sudah baca bersama-sama, Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan dipuaskan ketika kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, di dalam kita bertuhan, di dalam kita bergereja, itu sangat ditentukan oleh dasar-dasar untuk kita mengabdi atau melayani kepada Tuhan. Jadi dasar kita melayani, dasar kita mengabdi, dasar kita menyembah, dasar kita beribadah kepada Tuhan, itu sangat ditentukan oleh apa yang menjadi dasar dari penyembahan dan ibadah kita. Tidak dapat dipungkiri, banyak orang percaya yang bertuhan, yang bergereja, yang beribadah, ya tekun mengikuti ibadah, baik ibadah minggu raya, ibadah tengah minggu, ataupun kelas-kelas pendalaman Alkitab. Itu dengan berbagai macam motif, atau seperti yang saya katakan, itu didasari oleh berbagai macam dasar. Ada orang yang rajin untuk beribadah karena dia menginginkan kesembuhan. Ada orang yang rajin mengikuti ibadah karena dia berharap supaya bisnisnya, pekerjaannya diberkati. Ada orang yang mengikut Tuhan, ya, bahkan rajin untuk mengikuti altar call, ibadah doa syafaat mungkin, karena memang dia sedang dalam
pergumulan, merindukan pasangan hidup atau jenjang karir yang baik dari Tuhan. Tidak masalah apa yang menjadi dasar di mana kita beribadah, menyembah, dan melayani Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita sudah lebih dalam, sudah lebih lama mengikut Tuhan, tetapi urusan kita di dalam bertuhan hanya berkutat di hal-hal yang itu-itu saja. Oke, mungkin sebagai seorang yang baru percaya, baru mengalami pertobatan, baru mengalami yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan, kita mungkin bisa datang kepada Tuhan, itu mungkin dengan dasar-dasar seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada orang yang datang kepada Tuhan, rajin beribadah, karena memang dia sedang mengalami pergumulan, dia sedang mengidap penyakit mungkin yang mungkin secara medis sudah tidak bisa disembuhkan. Makanya dia datang kepada Tuhan berharap supaya Tuhan menyatakan kuasa mujizat sehingga dia disembuhkan. Nah, hal ini tidak menjadi masalah. Ada juga yang datang karena dia sedang mengalami pergumulan, usahanya sedang anjlok, terancam bangkrut, makanya dia datang kepada Tuhan meminta pertolongan dari Tuhan. Ini pun tidak masalah, Bapak Ibu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dasar kita di dalam bertuhan tidak lagi didasari oleh hal-hal yang berbau jasmani saja, seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia menerima mereka yang sakit, dia menyembuhkan. Tetapi ketika selesai dia melayani mereka, ada pemulihan di sana, selalu ada pesan Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, pergilah, jadilah saksi Tuhan. Jadi ketika seseorang datang kepada Tuhan, dia bisa datang kepada Tuhan pada awalnya karena dia menginginkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menjamah hidupnya, menghadirkan pemulihan, Tuhan berharap supaya dia naik level. Dia bukan lagi menjadi seorang percaya yang bertuhan hanya karena menginginkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan menginginkan ketika seseorang sudah dijamah oleh Tuhan, mengalami kuasa dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, Tuhan menghendaki supaya mereka bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, untuk menjadi saksinya Tuhan, maka setiap orang percaya itu harus bertumbuh, dan bertumbuhnya di dalam kebenaran. Karena hidupnya itu harus menjadi alat kesaksiannya Tuhan, yang bisa membawa orang lain kepada Tuhan, kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, ayat yang baru saja kita baca, Matius 5 pasal ayat yang ke-6, ini menggambarkan satu keadaan yang sudah sering dialami oleh masyarakat umum Yahudi pada waktu itu. Kita tahu bersama pada masa pelayanan Tuhan Yesus, bangsa Romawi lah yang berkuasa, yang memerintah atas kehidupan orang-orang Yahudi. Sehingga mayoritas orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu hidupnya bisa dikatakan melarat, Bapak Ibu. Ada di bawah standar hidup menengah ke bawah. Mereka kebanyakan mayoritas adalah orang-orang yang keadaan ekonominya itu menengah ke bawah. Banyak yang hanya menjadi penjala, banyak yang menjadi hamba yang bekerja di ladang. Sehingga ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, maka orang-orang pada saat itu, pendengar Yesus pada saat itu sudah memahami apa makna lapar dan haus di sini. Karena keadaan susah pada waktu itu, sehingga upah orang-orang Yahudi, pekerja orang Yahudi pada saat itu hanya bisa mencukupi kebutuhannya, bahkan hanya untuk satu kali makan, Bapak Ibu. Dan makanannya pun itu tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang enak, yang bisa memuaskan. Ini terbatas. Bahkan ada penafsiran yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dengan upahnya di dalam sehari hanya cukup untuk membeli satu menu makanan, Bapak Ibu. Jadi kita bisa bayangkan ketika Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, maka keadaannya harus seperti ini. Keadaan lapar orang Yahudi pada saat itu tidak bisa dipuaskan hanya dengan sepotong roti atau
ya kalau kita dikontekskan kepada kita saat ini tidak bisa dipuaskan hanya dengan sepiring nasi, Bapak Ibu. Karena keadaan mereka yang sangat melarat. Upahnya hanya untuk sekali makan. Hanya untuk sekali makan di dalam satu hari, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka mencari kebenaran, ya, rasa lapar itu harus seperti keadaan mereka mencari makanan. Nah, kita pun harus memiliki rasa lapar seperti yang dimiliki yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sungguh-sungguh mencari kebenaran itu. Sungguh-sungguh merasa ya bahwa hanya kebenaran yang dapat memuaskan kehidupannya. Begitu juga ketika mereka merasakan rasa haus. Karena mereka adalah orang-orang yang melarat. Mereka adalah orang-orang yang susah. Kebutuhan akan air bersih itu juga sulit. Mereka harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh untuk mencari sumber mata air yang bersih untuk memenuhi kebutuhan minum mereka. Ya sudah begitu jaraknya jauh, mereka harus menghadapi cuaca yang ekstrim, panas, angin yang disertai dengan debu. Maka ketika mereka menghadapi angin yang disertai dengan debu di dalam cuaca panas yang begitu ekstrim, mereka harus membelakangi angin yang berhembus yang datang kepada mereka, kemudian menutupi kepalanya dengan kerudung atau penutup kepala. Nah, kalau angin itu berlangsung lama, maka debu-debu yang ditiup oleh angin itu bisa masuk di dalam hidung bahkan tenggorokan, dan ini akan menciptakan suatu keadaan haus yang sangat-sangat, kalau dikatakan yang sangat-sangat mencekam. Nah, Yesus mengajarkan pada kita pada malam hari ini, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh lapar, benar-benar haus akan kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang harus menjadi dasar kehidupan keimanan kita. Kita harus rindu untuk bertuhan. Kita harus rindu untuk melayani Tuhan di atas dasar kebenaran. Kita mau mengenal siapa Tuhan itu. Kita mau mengenakan kebenarannya. Kita mau hidup sesuai dengan standar kebenarannya. Dan kebenarannya itu adalah firman Allah. Mari sama-sama kita baca Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33, di situ firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Ya. Konteks ayat Matius pasal 6 ini berbicara mengenai makan, minum, dan juga pakai. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok dari setiap orang. Yang kebanyakan hari-hari ini dikhawatirkan juga oleh mayoritas orang percaya. Tetapi Tuhan membalikan hal itu. Tuhan mengatakan bahwa kebutuhan kamu yang utama, kebutuhan pokok yang utama, itu seharusnya bukan berbicara mengenai makan minum, bukan berbicara mengenai kebutuhan perut, bukan juga berbicara mengenai apa yang kita pakai. Dalam hal ini bukan lagi berbicara mengenai kedudukan kita, status sosial kita. Tetapi kebutuhan kita yang utama itu adalah harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bertuhan, kalau kita mau setiap hari mengalami kepuasan yang daripada Tuhan, maka kita harus merubah orientasi kita dalam bertuhan. Apa yang menjadi kebutuhan utama kita, kebutuhan pokok kita dalam bertuhan itu adalah kebenaran. Bukan lagi hal-hal yang sifatnya itu jasmani, yang fana, yang tak lekang oleh waktu, tetapi itu harus pada kekekalan. Dan hal itu adalah kebenaran. Mari sama-sama kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi di bagian surat Kolose yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, Paulus menegaskan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa
fokus utama, tujuan hidup kita itu adalah kepada kekekalan. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti, maka Tuhan mengatakan kebenaran yang dalam hal ini berbicara mengenai firman Tuhan, itu harus menjadi kebutuhan kita yang utama. Bahkan kita harus menginginkannya selayaknya orang Yahudi menginginkan makanan, menginginkan minuman yang pada saat itu sangat sulit untuk mereka dapat. Mereka pada saat itu tidak bisa dipuaskan dengan makanan, minuman yang mereka bisa terima dari hari ke hari. Karena mereka pada saat itu ada di dalam kekurangan. Nah, seharusnya setiap hari kita harus terus-menerus merindukan, merasa kurang akan asupan dari firman Allah. Sehingga kalau kita memposisikan diri kita dalam keadaan seperti ini, kita akan senantiasa merindukan untuk menerima penyataan dari Tuhan. Penyingkapan dari Tuhan akan kebenarannya. Sehingga tidak ada waktu di dalam kehidupan kita di mana kita tidak bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada waktu di dalam kehidupan kita di mana kita tidak mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi untuk menjadi orang-orang yang memiliki rasa lapar dan haus secara ekstrim akan kebenaran firman Tuhan, kita sendiri itu harus diubah. Kita sendiri, pola pemikiran kita, ya, dasar kehidupan kita itu harus diganti. Dari yang lama diganti dengan yang baru. Dari yang tertuju, yang terfokus kepada perkara jasmani, perkara dunia ini, kepada sesuatu yang bersifat kekal. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 19, Yohanes 17 ayat yang ke-19, dan aku, Yesus, menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Hal ini berbicara mengenai umat Tuhan. Yesus di dalam doa syafaatnya kepada Bapa mengatakan bahwa dia sudah menguduskan, mengkhususkan dirinya, supaya apa? Supaya umat Allah, orang percaya juga dikuduskan di dalam kebenaran. Makanya ayat 17 dari Yohanes pasal 17 ini, ya, 2 ayat di atas dari pembacaan itu mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Agar kita dapat menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh lapar dan haus kebenaran, kita itu harus mengalami yang namanya pengudusan Tuhan. Ya, pemikiran kita, ya, niat-niat di dalam kehidupan kita, dasar-dasar kehidupan kita itu harus diganti. Yang lama dengan yang baru, yakni dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itulah yang akan menguduskan kita. Ketika kita sudah dibentuk kehidupannya oleh kebenaran firman Tuhan, maka orientasi kita dalam bertuhan itu pasti benar. Kita tidak akan memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi akan memikirkan perkara-perkara yang ada di atas di dalam kekekalan. Sehingga apa? Kalau pemikiran kita sudah benar, orientasi tujuan hidup kita sudah benar, kita tidak lagi akan bertuhan hanya karena kita menginginkan, ya, hal-hal jasmani, berkat-berkat jasmani yang sifatnya itu tidak kekal. Tetapi kita senantiasa merindukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mencari tahu apa lagi yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Kalau keadaan kita sudah demikian, maka dalam keadaan apapun, entah kita punya jabatan, entah kita punya mobil atau tidak, kita kontrak atau punya rumah permanen, itu tidak lagi menjadi satu masalah. Karena kenapa? Kita tahu menyikapinya. Kita tahu bagaimana menyikapi kekurangan kita. Dan kita tahu bagaimana bersikap benar ketika kita menghadapi pergumulan persoalan dalam kehidupan kita. Dan sikap kita itulah yang akan menjadi bukti penyembahan kita yang benar, yang berkenan di mata Allah. Dan sebagai ayat yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Satu bagian Alkitab lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 1
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan tadi di kitab Ibrani pasal yang 13 juga sudah mengatakan kita tidak boleh menjadi hamba uang. Artinya ketika kita sudah menjadi orang-orang yang menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai kebutuhan hidup kita yang utama, kita tidak akan memusingkan ya perkara-perkara duniawi kita, urusan-urusan jasmani kita. Yang kita pusingkan adalah bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada makanan, ada pakaian, ya. Apapun yang kita terima, berkat Tuhan yang kita terima pada hari ini, kita bisa mengucap syukur atasnya. Ya. Kita tidak lagi menjadi orang yang cengeng, yang mau menuntut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita yang sama sekali tidak berhubungan dengan kekekalan. Kalau kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita dipimpin oleh kebenaran. Maka kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan cara yang benar, dengan penuh ucapan syukur. Sehingga pada waktunya Tuhan akan menerima kita di dalam kekekalan karena Ia puas melihat kehidupan kita, Ia puas menikmati kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Jadikanlah kebenaran sebagai pokok kehidupan kita yang utama. Senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga hidup kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita dapat menyikapi, menjalani sisa kehidupan kita sesuai dengan tuntutan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur karena kami diingatkan supaya kami menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai kebutuhan yang pokok atau yang utama dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh lagi memusingkan perkara-perkara yang sifatnya jasmani dan sementara yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Tapi kami diajarkan supaya kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Supaya kami mencari hal-hal, melakukan hal-hal yang bisa membawa kami ke dalam kekekalan di dalam persekutuan dengan Engkau nanti. Dan Engkau mengajarkan kepada kami, hal itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kami harus mencarinya. Itu dengan ekstrim. Dengan rasa yang sangat-sangat membutuhkan, seakan-akan kalau kami tidak menerima kebenaran firman Tuhan, kami tidak dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, kami tidak mendapat penyingkapan dari kebenaran firman Tuhan, maka kami tidak akan bisa hidup, maka kami akan melarat. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa merindukan kebenaran daripada-Mu. Kami rindu hidup kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa menjalani sisa kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, sehingga Engkau boleh puas dengan kehidupan kami, dan kami dilayakan untuk nantinya bisa bersekutu dengan Engkau di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, saudara yang di rumah, siapkan hosti dan anggur. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari siapkan hati kita. Yang pertama kita angkat roti, kita akan doa bersama. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya
hancur di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, memberikan kami bersama keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib. Maka kami percaya kami bersama keluarga tidak terkapar sakit. Kami bersyukur dari ujung kepala sampai telapak kaki diberkati sehat sempurna. Kami bersyukur segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di rumah kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, kita angkat anggur. Kita akan doa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan segala kutuk. Maka kami percaya keluarga kami keluarga yang kudus dan diberkati. Inilah darah Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan agar kami bersama keluarga termeterai menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami bersyukur oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kami percaya, kami imani, kami bersama keluarga, apapun sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur setiap organ-organ dalam tubuh kami, sel-sel dalam tubuh kami, peredaran darah dalam tubuh kami semuanya sehat sempurna. Saluran pernafasan, saluran pencernaan, tulang-tulang, syaraf-syaraf, persendihan semuanya sehat sempurna. Bahkan metabolisme di dalam tubuh kami boleh bekerja sehat dan sempurna. Doa kami, segala virus, kuman, bakteri yang merusak mengganggu dalam tubuh kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membalut menyembuhkan seluruh penyakitku. Ya, jangan dulu minum. Saudara di rumah boleh doa masing-masing apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini. Kita percaya ketika menyatu dengan tubuh darah Yesus, Yesus ada dalam dia dan kita di dalam dia. Firman Tuhan katakan, minta apa saja maka aku akan berikan kepadamu. Mari kembali bersama saya. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami menerima anugerah keselamatan menjadi warga surga. Kami bersyukur hidup kami diberkati di bumi seperti di surga, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur segala kutuk penyakit dan penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di rumah kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur setiap kebaikan-Mu, kasih dan anugerah yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami hari ini Tuhan boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih kami boleh menyatukan tubuh dan darah-Mu. Doa kami, untuk bungkus kami sempurna dengan kuasa darah-Mu, proteksi seluruh kehidupan kami sempurna dengan kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa buat Ibu Gembala bersama keluarga, diberkati sehat, umur panjang, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama para hamba Tuhan, pekerja dewasa, pekerja muda, semua Kau berkati, semua dalam pelindungan Tuhan. Satukan hati kami terus untuk melayani-Mu di akhir zaman ini, karena dengan apa kami balas kasih-Mu selain melayani-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap program, setiap rencana gereja kami ke depan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan buat gereja kami. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja kami juga percaya Tuhan, semuanya Engkau sudah siapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia yang Kau berkati,
Buat presiden, wakil presiden, seluruh menteri, staf jajaran Engkau berkati. Berikan mereka roh yang selalu takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perusuh, huru-hara, niat-niat jahat, kuasa-kuasa gelapan, teror, bom ISIS yang coba mengganggu bangsa negara kami Indonesia, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Di tengah pandemi COVID-19 ini juga kami berdoa, Tuhan, Engkau berikan kekuatan, pengharapan di setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sulawesi Utara juga diberkati Tuhan. Terlebih Tuhan, buat pemerintahan Kota Manado diberkati. Berkati buat sumber daya alamnya, diberkati buat sumber manusianya. Karena firman Tuhan katakan, sejahterakan kota kami, kami pun yang di dalamnya disejahterakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami telah selesai. Kami berdoa Tuhan, setiap apapun Tuhan masalah pergumulan kami, jemaat Tuhan yang di rumah juga diberkati Tuhan, kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebentar juga kami akan istirahat, kami percaya terus kami dalam pelindungan Tuhan. Besok bagi kami bangun, kami percaya kami terus diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya bila segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami mau kembalikan hanya kepadamu. Sebelum ibadah kita selesai, mari angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Israel, berkat itu kami raih hanya dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah berkat ini kepada bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita, melindungi kita, yang berhasilkan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, dimanapun Tuhan kita Yesus berada, kita pun pasti berada yang diberkati. Mari bersama-sama kita boleh katakan, amin. Yesus, ku percaya pertolongan-Mu nyata di hidupku. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Yesus, ku berdoa untuk selalu setia mengiringmu. Karena Yesuslah Yesus, ku percaya pertolongan-Mu nyata di hidupku. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Yesus, ku berdoa untuk selalu setia mengiringmu. Karena Yesuslah jawaban. Karena Yesuslah jawaban. Karena Yesuslah jawaban.